Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Kerivo. Saya mahasiswa Universitas Bengkulu, Fakultas Hukum. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang perbandingan hukum sebagai suatu metode penelitian atau keilmuan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke penjelasannya. Perbandingan hukum sebagai suatu metode mengandung arti bahwa ia merupakan suatu cara pendekatan untuk lebih memahami suatu objek atau masalah yang diteliti. Oleh karena itu, sering digunakan istilah metode perbandingan hukum. Perbandingan hukum sebagai suatu metode dikemukakan oleh Dr. Sunariyati Hartono dan Profesor Dr. Van Apeldoorn. Menurut Sunariyati Hartono, perbandingan hukum bukanlah suatu bidang hukum tertentu, seperti misalnya hukum tanah, hukum perburuhan, atau hukum acara, akan tetapi sekedar merupakan cara penyelidikan suatu metode untuk membahas persoalan hukum dalam bidang manapun juga. Jika kita membahas persoalan-persoalan yang terletak dalam bidang hukum perdata, hukum pidana, dan hukum tata negara, mau tidak mau kita harus terlebih dahulu membahas persoalan-persoalan umum secara perbandingan hukum yang merupakan dasar keseluruhan sistem dalam ilmu hukum itu. Menurut Van Apeldoorn, objek ilmu hukum adalah hukum sebagai gejala kemasyarakatan. Ilmu hukum tidak hanya menjelaskan apa yang menjadi ruang lingkup dari hukum itu sendiri, tetapi juga menjelaskan hubungan antara gejala-gejala hukum dengan gejala sosial lainnya. Untuk mencapai tujuannya itu, maka digunakan metode sosiologis sejarah perbandingan hukum. Metode sosiologis yang dimaksud untuk meneliti hubungan antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya, metode sejarah untuk meneliti perkembangan hukum, dan metode perbandingan hukum untuk membandingkan berbagai tertib hukum dari bermacam-macam masyarakat. Sehubungan dengan yang dikemukakan oleh Apeldoorn, Profesor Dr. Surjono Sukamto mengemukakan bahwa ketiga metode tersebut saling berkaitan dan hanya dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisah-pisahkan. Metode sosiologis tidak dapat diterapkan tanpa metode sejarah, karena hubungan antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya merupakan hasil dari suatu perkembangan atau dari zaman dahulu. Metode perbandingan hukum juga tidak boleh diabaikan karena hukum merupakan gejala dunia. Metode sejarah juga memerlukan bantuan dari metode sosiologis karena perlu diteliti faktor-faktor sosial yang mempengaruhi perkembangan hukum. Metode perbandingan tidak akan membatasi diri pada perbandingan yang bersifat deskriptif, tapi juga diperlukan data tentang berfungsinya atau efektivitas hukum, sehingga diperlukan metode sosiologis. Juga diperlukan metode sejarah untuk mengetahui perkembangan dari hukum yang diperbandingkan tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula oleh Surjono Sukamto bahwa dengan demikian ketiga metode tersebut saling mengisi dalam perkembangan penelitian hukum. Seorang ilmuwan di bidang hukum yang berhasil menerapkan ketiga metode tersebut melakukan penelitian yang sangat berguna dan mendekati kelengkapan. Sehubungan dengan yang dikemukakan oleh Surjono Sukamto, dapat lebih ditegaskan bahwa metode atau pendekatan yuridis normatif juga memerlukan pendekatan empiris atau sosiologis, historis, dan komparatif. Karena kecenderungan penelitian hukum
masa kini tidak lagi dapat menggunakan hanya satu metode atau satu pendekatan saja. Ditegaskan oleh Dr. Sunariati Hartono bahwa untuk meneliti satu fenomena sosial seringkali dibutuhkan kombinasi berbagai metode penelitian, walaupun selalu bertitik tolak dan didominasi oleh satu disiplin ilmu. Dari beberapa pendapat yang telah saya sampaikan barusan, kita memperoleh gambaran bahwa yang pertama, perbandingan hukum bukan suatu cabang hukum, bukan suatu perangkat peraturan. Yang kedua, perbandingan hukum merupakan cabang ilmu hukum. Yang ketiga, perbandingan hukum merupakan metode penelitian. Mengenai perbandingan hukum sebagai suatu metode penelitian, Profesor Dr. Sujono Sukamto menegaskan bahwa dalam penelitian hukum normatif, perbandingan hukum pidana atau perbandingan hukum merupakan suatu metode yang dijelaskan selanjutnya di dalam ilmu hukum dan praktik hukum. Metode perbandingan sering diterapkan, namun dalam penelitian yang dilakukan oleh ahli-ahli hukum yang tidak mempelajari ilmu-ilmu sosial lainnya, metode perbandingan dilakukan tanpa sistematik atau pola tertentu. Oleh karena itu, penelitian hukum yang mempergunakan metode perbandingan hukum atau metode perbandingan biasanya merupakan penelitian sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, dan sebagainya merupakan penelitian hukum empiris. Walaupun belum ada kesepakatan, namun ada beberapa model atau paradigma tertentu mengenai metode perbandingan hukum. Antara lain, yang pertama ada Constantinescu. Ia mempelajari proses perbandingan hukum dalam 3 fase. Fase pertama mempelajari konsep-konsep atau yang diperbandingkan dan menerangkannya menurut sumber aslinya. Kedua, yang memahami konsep-konsep yang diperbandingkan, yang berarti mengintegrasikan konsep-konsep itu dalam tata hukum mereka sendiri dengan memahami pengaruh-pengaruh yang dilakukan terhadap konsep-konsep itu dengan menentukan unsur-unsur dari sistem dan faktor di luar hukum, serta mempelajari sumber-sumber dari hukum positif. Fase ketiga, melakukan penjajaran atau menempatkan secara berdampingan konsep-konsep itu untuk diperbandingkan. Fase ketiga ini merupakan fase yang agak rumit, di mana metode perbandingan hukum yang sesungguhnya digunakan. Metode ini ialah melakukan deskripsi, analisis, dan eksplanasi yang harus memenuhi kriteria bersifat kritis, sistematis, dan membuat generalisasi, dan harus cukup luas, meliputi pengidentifikasian hubungan-hubungan dan sebab-sebab dari hubungan-hubungan itu. Yang kedua ada Kamba, dengan menekankan bahwa penjelasan mengenai perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan merupakan suatu yang seharusnya ada pada perbandingan hukum. Ia juga membicarakan 3 fase. Yang pertama deskripsi, kedua analisis, yang ketiga eksplanasi. Ia menekankan juga pendekatan fungsional dan pendekatan pemecahan masalah. Selanjutnya ada Schmidt-Lin. Ia mengemukakan 3 pendekatan, yaitu analisis menurut hukum, analisis menurut morfologi struktural. Yang ketiga, selanjutnya ada analisis yang bersifat evolusi historis dan fungsional. Yang keempat dan terakhir yaitu ada dari Profesor Sujono Sukamto, itu perbandingan hukum mungkin diterapkan dengan memakai unsur-unsur sistem hukum sebagai titik tolak perbandingan. Sistem hukum mencakup 3 unsur pokok, yaitu yang pertama struktur hukum yang mencakup lembaga-lembaga hukum.
Yang kedua ada substansi hukum yang mencakup perangkat, kaidah atau perilaku teratur. Yang ketiga ada budaya hukum yang mencakup perangkat nilai-nilai yang dianut. Menurut Sarjana Sukanto, perbandingan dapat dilakukan terhadap masing-masing unsur atau secara kumulatif terhadap semuanya. Dengan metode perbandingan hukum dapat dilakukan penelitian terhadap substansi hukum yang berlaku di suatu masyarakat tertentu atau secara lintas sektoral terhadap sistem-sistem hukum berbagai masyarakat yang berbeda-beda. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan pada kesimpulan video kali ini, yaitu terdapat model atau paradigma tertentu mengenai penerapan metode perbandingan hukum, yaitu yang pertama ada Konstantinesco, yang kedua ada Kamba, yang ketiga ada Smitlin, dan yang keempat ada Sarjana Sukanto. Penjelasan saya barusan bersumber dari buku yang berjudul Perbandingan Hukum Pidana oleh Profesor Dr. Bardanawawi Arif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.